Nusantara. Selama bulan Ramadan, setiap hari dari pukul 17 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur di mana berada. Di suasana sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dialog Hikmah Ramadan untuk edisi Kamis 27 Maret 2025 bertepatan dengan 27 Ramadan 1446 Hijriah. Dan dulur, di Hikmah Ramadan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema kisah Nabi Khidir. Dan tentunya masih dengan narasumber kita Ustadz Mudo Belagak Pulo, ya, siapa lagi kalau bukan Cek Wan, atau tentunya Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Oke, kita bakal nyapa dulu untuk Ustadz kita di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cek Wan nih? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Melok seneng juga sehat tuh. Iya. Oke, Cek Wan, hari ini kita membahas tema kisah tentang Nabi Khidir ya. Iya benar sih. Jadi kita mungkin masyarakat harus banyak tahu nih tentang kisah-kisah daripada para nabi ini sendiri ya deh. Nah, mungkin sebagai awal pembuka kita mungkin apa yang nak disampaikan dulu diaturi. Iya. Terima kasih Cek Gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus presenter kita yang kondang, karena banyak kondangan, Cek Gaya yang turut hadir di studio ini. Balan paso kati kondangan. Oh, kati kondangan deh. Iya, balan paso. Iya, aneh bulu deh paso kondangan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Baik nikmat sehat, nonton dan lain sebagainya. Nah, nikmat-nikmat itu maka kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini di hari Kamis tanggal 27 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Maret 2025 Miladiah. Kita dapat kembali bermuajahah, dapat kembali bermajelis, dapat kembali bertemu, walaupun muajahahnya melalui channel YouTube, majelisnya melalui RRI Pro 4 ini, dan bersilaturahmi serta mengkaji bersama terkait berbagai disiplin ilmu agama Islam, mulai dari awal Ramadan tadi sampai ke akhir kagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di 10 terakhir, bahkan sudah berada di 5 terakhir di bulan suci Ramadan di tahun ini. Kalau dak tanggal 30 berakhirnya Ramadan, itu tanggal 29, nanti melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya syafaat yang paling agung, syafaat yang paling tinggi derajatnya di samping syafaat-syafaat yang lain. Nah, ini menjadi doa kita, menjadi munajat kita, menjadi cita-cita kita
menjadi keinginan kita, dambaan kita kalau. Dan semoga Allah mengabulkan ini dengan barokah salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, para pendengar, kaum muslimin muslimat di mana bae berada yang menyaksikan program RRI Pro 4 ini setiap saban petangnya, yakni program Dialog Hikmah Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan ini kita memang mengisi tema dengan kisah-kisah inspiratif dari para anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh terdahulu. Nah, hari ini kita mengangkat tema mengenai kisah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim 30 juz, 114 surat, 6.600 ayat lebih, ada namanya surah Al-Kahfi. Surah yang mengisahkan mengenai kisah pemuda yang diserbu oleh raja yang zalim sehingga pemuda itu tidak pacak berlari, dia cuma masuk gua bermohon kepada Allah supaya Allah tunjuk jalan keluar. Allah tidur ke pemuda itu dan bangun ketika pemerintahannya sudah berubah. Dan itu masanya ada yang ngomong 100 tahun, ada yang lebih. Nah, di surah Al-Kahfi ini, jamaah ini muliakan Allah, di awal-awal kalau kita baca, kaget setelah ini boleh buka dewek di rumah Quran yang terjemahnya kalau tidak bisa menterjemahnya dari bahasa Arab ke Indonesia. Di situ di awal-awal surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan kisah nabi dan rasul yang mengajari Nabi Musa. Di situ dikisahkan kisahnya. Tapi Nabi dan Rasul ini, hamba Allah yang satu ini, tidak disebut namanya siapa. Maka kita akan flashback, kilas balik ke belakang dulu. Di 10 pertama atau 10 kedua kemarin, di tema-tema awal, kita sudah membahas mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kita ulas balik lagi hari ini. Kita flashback lagi. Nah, Nabi dan Rasul itu ada 6 klasifikasi. Kita rinci lagi secara ringkas baik. Pertama, Nabi dan Rasul yang secara tekstual Allah sebut dalam Al-Quran. Itulah yang 25 kita ketahui. Yang kedua, Nabi dan Rasul yang tidak disebut namanya secara tekstual dalam Al-Quran, tapi kisahnya disebutkan secara kontekstual dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ada Nabi dan Rasul dari Bani Israel yang ngagui umatnya yang ngeyel di Bani Israel tuh. Nah, ini kata para ulama ialah Nabi Syamuil. Nah, lalu ada juga kategori yang kedua ini Nabi dan Rasul yang disebut di surah At-Taubah atau surah Bara'ah, yang dia malah disebut anak Tuhan atau dituhankan oleh umat ini Bani Israel dari bangsa Yahudi. Itulah Nabi Uzair yang kemarin kita ceritakan kisahnya. Nah, ada juga Nabi dan Rasul yang diceritakan di surah Al-Kahfi yang membersamai Nabi Musa atau ngajarkan ilmu kepada Nabi Musa, tapi tidak disebut juga namanya. Ya, itulah Nabi Khidir yang hari ini akan kita bahas. Itu kategori Nabi yang kedua. Kita lanjutkan lagi flashback ini. Yang ketiga, Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, baik secara teks maupun secara konteks, tapi diceritakan dalam hadisnya Nabi SAW. Siapa itu? Contohnya Nabi Syam'un Al-Ghazi, Nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel, yang dia beribadat selama 1000 bulan lamanya. Lalu ada juga Nabi Syith bin Nabi Adam alaihissalam, anaknya Nabi Adam alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Lalu yang keempat, ada tokoh yang dikisahkan namanya dalam Al-Quran, tapi para ulama ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, apakah ini Nabi dan Rasul atau hanya orang soleh yang dikisahkan dalam Al-Quran. Siapa ini contohnya? Contohnya Luqmanul Hakim, jadi nama surat. Ada lagi raja yang memenjarakan Ya'jud dan Ma'jud, namanya Dzulqarnain. Ada lagi kisah, kalau kita buka surah Yasin, namanya kisah Habib bin Najjar atau Ashabul Qaryah. Kalau tidak salah besok lusa itu kita ceritakan kisahnya lagi. Nah, kategori yang kelima ada Nabi dan Rasul yang
dak diceritakan oleh Al-Quran, dak diceritakan oleh hadis, dak juga ada ikhtilaf di kalangan pendapat para ulama, tapi diceritakan di kitab suci sebelum Al-Quranul Karim, yang hari ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Siapa beliau? Contohnya Nabi Armia. Dalam Perjanjian Lama itu disebut Yeremia. Ada namanya Nabi Ash'ia. Dalam Perjanjian Lama disebut Yesaya. Ada Nabi Kenan, ada nabi-nabi yang lain. Nah, ini apa namanya itu? Nabi yang diceritakan dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang keenam, para tokoh atau pemuka agama lain non-muslim yang kata para ulama itu bisa jadi mereka ini adalah seorang nabi dan rasul yang diutus pada bangsa dan masyarakat tertentu pada waktu itu, pada masa tertentu. Tapi setelahnya ajarnya ada revisi-revisi dan perubahan-perubahan oleh umatnya dewe. Contohnya siapa ini? Contohnya ada Zoroaster yang pemuka agama Majusi di Persia. Ada lagi Krishna, tokonya Hindu, ada lagi Siddhartha Gautama, tokonya Buddha, ada lagi Kongzi, tokonya Konghucu, dan lain sebagainya, banyak ini. Nah, bisa jadi kata para ulama ini adalah nabi dan rasul. Oke, itu kita flashback sedikit. Lalu hari ini masih ada kaitannya juga dengan tema berapa waktu yang lalu, yakni sejarah peradaban Islam. Nah, sejarah peradaban Islam itu ada dibagi beberapa masa. Pertama namanya masa pra Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kedua masa diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dari masa hidupnya beliau. Lalu yang ketiga masa Khulafaur Rasyidin, yakni masa khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lalu yang ketiga masa-masa kesultanan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Nah, yang keempat masa peradaban Islam modern, yaitu masa kita ini. Nah, masa terbaik kata Nabi ada 3 dari 5 ini tadi. Masanya Nabi, masanya Khalifah, masanya Kesultanan Islam. Nah, kita ini sudah termasuk penghujung zaman, tidak lagi tergolong masa terbaik itu. Kejayaan Islam maksudnya. Nah, yang kita bahas adalah masa pertama, masa sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, yakni yang dikisahkan dalam Al-Quran terkait kisahnya Nabi Khidir alaihissalam ini. Baik jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aman cek ya? Aman sentosa. Iya. Nah, Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, namanya atau kunyahnya atau julukannya Khidir. Kho dot ro Khidir. Ya, Kalau diterjemahkan secara bahasa artinya hijau. Hijau. Ini julukan beliau. Di dalam sejarah itu dijelaskan ngapo disebut Khidir atau ijo. Ada yang ngomong cak ini. Pertama, memang beliau berpenampilan atau berkostum setelan cak gaya jika to wong dulu Setelan warna hijau. Nah, setelannya warna hijau kalau ji budak baso ini hari outfit. Nah, bahasanya outfit. Iyo, aku tidak tahu soal cek gaya. Jiku, mak mano nang setelan kau tanya mahasiswa aku kan. Nah, setelan mak mano pak katanya. Setelan tuh setting kan di HP katanya, di laptop, di komputer tadi ngomong. Bukan jaku berpakaian. Jiku, oh outfit pak katanya. Nah, jaku. Bahasanya outfit. Iyo, tinggal nyaman jaku gitu ini model. Ujung dulu setelan cek gaya. Jadi setelannya atau outfitnya itu budak ini hari. Yang dulu setelan itu warna hijau kalau cek gaya. Jubah-jubahnya, pakaiannya itu warna hijau. Memang beliau hobi warna hijau kan. Nah, termasuk baginda Nabi kita Muhammad SAW itu hobi yang warna hijau. Salah satunya kan. Ada juga beliau hobi warna merah, warna hitam, warna putih. Sebenarnya banyak warna yang disukai oleh Nabi SAW itu. Tapi kalau Nabi Khidir berdasarkan cerita ini hijau yang paling beliau sukai. Itu yang pertama versi yang ngapu disebut Khidir. Versi yang kedua ngapu disebut Khidir itu karena ini di mana beliau duduk di tempat yang kering dan tandus, daerah itu menjadi khidir, menjadi hijau, menjadi hidup maksudnya cek gaya. Nah, kaki ada hubungan dengan kisah yang di dalam kita bahas. Nah, yang ini kalau yang pertama tadi kan dia berbaju hijau itu tidak ada alat validatornya dalam cerita kan. Tapi kalau yang kedua ini kaki ada hubungan kaitannya dengan cerita soal hijau tadi kan, artinya hidup tumbuh di sekitarnya. Itu nak diangkat aja gaya. Ayo nak diangkat dulu boleh. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asnu. Sehat Alhamdulillah. Diatur Cik Asnu. Aidin wal faizin Mbak Cik Gaya. Sama-sama.
Ya tuh gina antanya apa dan Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya turi Cek. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Cek? Iya, agak hilang Oh iya, putus Iya. Iya. Oke, Lanjut. Makanya laju kulang dulu Pak Ustaz. Iya, benar. Bayu. Nak nanya Pak Ustaz. Iya. Sejak kapan Nabi Muhammad Iya. mendapat perintah untuk mengerjakan puasa Ramadan ini Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa Ramadan? Itu Ya. pertanyaannya. Jamaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan perintah puasa itu turun atau diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi sebelum kita jawab situ, kita akan kilas balik sejarah dulu. Nah, bahwasannya ayat Al-Quran itu turun itu selama 2 periodisasi. Periodisasi pertama namanya periodisasi Makkiyah. Maksudnya periodisasi yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yeah. Jadi yang 10 tahun di Mekah itu Makkiyah ayatnya turun. Periodisasi kedua, ya ini periodisasi namanya Madaniyah. Periodisasi turunnya ayat setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ini masa ini lebih kurang 13 tahun. Jadi dari Nabi umur 40 sampai Nabi umur 50 itu Makkiyah. Nah, dari Nabi Ini suaranya agak terputus, mungkin di yang Meksiko lagi. Oh iya. Ini galak ngilang dewek dia nih. Cek. Nah, sip. Iya, ini kendala teknis. Iya, kendala teknis. Jadi itulah tadi katanya hilang dari sempat kan. Iya, wajar lah waktu beliau ngucap salam tadi kan kami lah jawab tapi beliau belum dengar. nyampe kan ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Aman nih Cek ya? Aman sentosa. Aman Jadi ada iklan sedikit ya. Nah, jadi ada 2 periodisasi turunnya ayat Al-Quran itu. Pertama periodisasi Makkiyah, yaitu periodisasi sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu waktu beliau masih di Mekah. Itu dari usia 40 sampai 50. Oke. Nah, yang turun ayat ini Cek Gaya, itu ayat-ayat yang sifatnya akidah, tauhid, ketuhanan, perintah untuk menjauhi kemusyrikan, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Belum ada perintah ibadah. Nah, saat itu. Lalu hijrah Nabi di umur 50-an itu, dari Nabi umur 50 sampai umur 63 itu, ini namanya periode Madaniyah, 13 tahun lebih 13 kurang. tahun. Turunnya ayat itu Cek Gaya. Nah, ini namanya periode Madaniyah, periode yang turun ayat setelah hijrah Nabi SAW ketika Nabi tinggal di Madinah. Nah, ayat yang turun ini barulah ayat yang lebih kepada syariah, lebih kepada ibadah, muamalah, sosial, politik, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, puasa ini termasuk ibadat yang dia syariah. Nah, jadi ayat puasa itu dalam sejarah itu turun yaitu ketika periode Madaniyah atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, para pakar sejarawan mengatakan itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Nah, ayatnya turun barulah di tahun kedua itulah Nabi mengajak para sahabat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang puasa wajib deh. Nah, jadi turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu tahun kedua Hijriah. Dari tahun kedua Hijriah sampailah hari ini perintah puasa jadi wajib. Nah, sebelumnya perintah puasa bulan Ramadan belum ada kewajiban. Nah, walaupun mungkin pada masa itu sudah ada yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunat yang lain Cek Gaya di hari-hari tertentu. Karena orang Arab itu penanggalannya tetap menggunakan bulan juga sebelum itu kan. Nah, jadi sama becak sholat kan. Kalau sholat itu Isra Mi'raj sebelum hijrah, kalau puasa ini setelah hijrah di tahun kedua Hijriah. Nah, lebih kurang tahun, di sini ada catatannya
tahun 624 Masehi. 624. Nah, kira-kira 14 abad yang lalu ya. Nah, jadi apa namanya itu mengenai turunnya perintah puasa tadi ya. Baik, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik kan tadi pertanyaan Cik Asmi tadi ya? Pertanyaan Kapan dari turunnya Cik itu tadi? Nah, lalu kita lanjutkan lagi cerita tadi ya. Jadi Nabi Khidir ini termasuk Nabi dan Rasul Cik Gaya. Nabi dan Rasul, berarti sama Cik Rasulullah. Nah, sama Cik Rasulullah Muhammad SAW. Beliau punya umat, punya punya kaum Nah, jadi beliau ini tadi julukan jadi Khidir tuh. Nama aslinya Balyan bin Balkan. Nama itu jadi julukan karena dia senang warna hijau tadi Khidir. Iya, atau dia karena dia hobi warna hijau atau ketika dia di mana di situ tempat hijau. Maksudnya hidup Nah, dia disebut Khidir. Julukan ini kan. Nama aslinya Balyan bin Balkan. Kalau kita jengok di hadis riwayat Anas bin Malik itu lanjutkan? Lanjutkan. Kalau memang nak dilanjutkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gun diatur itu pertanyaannya Gun. Oh, bukan minta lagu ini. Oh, mana ada minta lagu. Kalau lagu-lagu religi itu. Dah kati. Ini lagi dialog. Oh, Apa yang ditanya dengan Ustaz? Aku nak nanya dikit. Tapi agak panjang. Diaturi. Soal zakat. Zakat ya. Nah, dari dulu kan setahu aku itu patokan zakat itu kalau beras itu kan 2,5 kilo. Nah, beberapa tahun terakhir ini jaknya patokannya berubah. Dia ada sebagian masjid itu buat itu usinya 3 kilo. Nah, kira-kira apa ada dalilnya ukuran itu berubah. Nah, itu kan. Nah, sudah itu yang kedua soal penentuan Ramadan ataupun Idul Fitri. Nah, zaman Nabi dulu pakai cara perhitungan yang mana? Kalau sekarang kan seringkali kan kedua ormas ini galaan tidak sama. Nah, jadi kira-kira zaman Nabi dulu yang mana lah yang dipakai sama Nabi dulu? Itu becaknya Pak Ustadz. Ya, siap. Sama Bu Ustadz juga, terima kasih Bu Ustadz. Semoga jangan ketawa Bu Ustadz. Tidak ada ketawa nengi wae. Ya. Hati-hati Pak Ustadz. Bu Ustadz tuh galak berdandan enggak ketahuan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa ditanggapi pertanyaannya. Iya, dua tadi Cek pertanyaannya ya. Iya, mengenai apa tadi zakat ya? Iya, zakat. Yang dari 2,5 sekarang ini lah sudah ada 3 kilo. 3 kilo. Nah, ini Cak Mano. Iya, jadi Cak ini jamaah yang dimuliakan Allah, ketentuan takaran mud dan sok yang digunakan oleh Nabi SAW itu dikonversikan bahasanya oleh wong yang ahli dalam bidang matematika ya. Nah, dia bukannya ustadz, bukan ustazah, tapi wong yang ahli matematika karena itu memang bidang itu. Jadi dikonversikan, didapatkanlah kalau itu takaran canting puan wong dulu itu lebih kurang 10 atau 12 canting. 10 atau 12 canting. Nah, lebih kurang antara kisaran itu. Nah, sekarang ini dulu ditetapkan 2,5 kilo. Nah, dia tuh sebenarnya ini takaran itu antara 2,5 kilo atau 2,7 mato. Nah, 2,75. Nah, ada juga yang ngomong lebih dari situ, lebih dari 275. Nah, maka dipatokkan oleh Basnas, oleh pemerintah itu dijadikan 3 kilo. Nah, pertanyaannya untuk kita, segala sesuatu itu, apalagi ini terkait amal ibadah, lebih baik dan afdolnya itu melebihi takaran yang sudah ada daripada kurang. Nah, untuk menjaga ikhtiyati atau kehati-hatian, maka
2,5 kilo tuh gek takut dak anget jong prembang deh timbangan tuh nah takut dak anget. Yo, santing dak anget bukan kurang santing. Lain Santing itu. dak anget. Iya, agak dipleset gula. Kurang santing lain itu konotasi ya dong. Nah, santing dak anget tadi takut kita anget kan kurang afdol, Cek. Iya. Bukannya dak sah, beda, kurang afdol. Nah, kan udah ketahuan kan, bukan kita terus ngajo. Iya. Nah, maka di jadikan 27,5 dan juga untuk menjaga kehati-hatian itu lagi karena mungkin timbangan sekarang sudah banyak dakor atau juga nimbangnya agak ini agak igi kan bisa jadi kan itu kan banyak faktor kan ini. Banyak faktor. Nah, maka dipatokkan jadi 3 kilo atau 12 canting lebih kurang ya. Nah, untuk menjaga kehati-hatian itu. Jadi penterjemahan dia ukuran zaman Nabi itu yang zaman Nabi itu diterjemahkan oleh ulama lebih kurang itu. Jadi intinya afdolnya fitra itu untuk menjaga kehati-hatian itu maka dijadikan alangkah baiknya kalau kita lebih walaupun dikit yalah 3 kilo tadi. Nah, itu batas untuk satu jiwa yang minimal. Nah, jawaban. Jadi Pak Ustadz, misalnya Pak Ustadz aku Ngejual lebih tidak apa-apa. Iya, misal aku nih toke beras ya kayak. Nah, lahan aku nih Pak Ustadz 100.000 hektar. Lahan padi tadi. Nah, jika toke ini tadi. Iya. Nah, jadi aku pitran mah enggak Pak Ustadz nih cuman 2,5 kilo atau 3 kilo dia ngomong. Aku nak pitra seton boleh jawabannya. Boleh, bagus. Ini batas minimal untuk satu jiwa. Tapi kalau banyak boleh. Sama cek kurban cek kayak. Iya. Jadi kurban itu 1 ekor kambing untuk 1 jiwa, 1 ekor sapi untuk 7 jiwa. Okay. Tapi Pak Ustadz aku nih peternakan sapi, Pak Ustadz sapi aku ribuan ekornya sudah. Ekornya baik kan? Bukan, memang binatangnya nih kan, hewannya ribuan ekornya baik kan? Iya kacau, dah cek kurban itu kalau ekornya baik buntut itu namanya. Iya. Bukan kurban buat sop buntut. Jadi saking kebanyak katanya Pak Ustadz, jumlah sapi aku nih boleh tak Pak Ustadz? Aku kurban tahun ini. Namo aku dengan anakku anakku siko biniku dua balik anakku dua biniku siko ya misalnya kan. Enggak apa-apa kalau sentol 57 nang tak kai. Sentol 57. Pokoknya kami wong 4 jiwa ini Pak Ustadz dia ngomong rasanya kalau cuma siko sapi itu kecil gina. Kami nak berkurban tahun ini 100 ekor sapi Pak Ustadz. Bukan ekor, memang sapinya nih kalau ekornya bayo. Jadi 100 ekor sapi Pak Ustadz. Boleh tak? Boleh jawabannya. Nah, itulah yang enggak dilakukan oleh pemerintah kita, Cek. Ya, jadi dia sikok jiwa tapi sapinya banyak yang enggak disebar di mana-mana kan. Nah, jadi boleh itu hanya ukuran minimal. Lanjut kan? Tapi pertanyaan yang kedua tadi? Oh iya, pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua tadi masalah bedanya misalnya antara ormas Oh iya, ini Nabi zaman Nabi itu melihat Jadi ada dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi di Nabi itu. Puasalah kamu ketika kamu melihat bulan. Hilal maksudnya itu, bulan baru. Iya. Hilal itu bulan baru. Nah, tapi agak saru nyari hilal loh. Iya Iya. Wa aftiru li ru'yatihi. Bukalah kamu ketika kamu lihat bulan belum. Buka maksudnya itu lebaran. Ingat bulan belum. Nah, maka untuk menentukan 3 bulan utama, 3 bulan pokok yang berhubungan dengan ibadat umat Islam. Iya. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Ini disepakati oleh para ulama menggunakan ru'yat, melihat langsung bulan baru atau hilal tadi. Tapi kalau yang lain boleh kalau misalnya teleskopnya ada SDM-nya madai, misalnya tiap bulan ru'yat. Pecak kawan kami di Jawa itu tiap bulan dia ru'yat. Karena dia memang madai, dia punya teleskop, punya tempat dan lain sebagainya kan. Nah, kalau tidak ada memadai maka digunakan hisab, gunakan hitungan. Hitungan itu mana Pak Ustadz? Hitungan itu pakai data bulan sama data matahari. Nah, jadi data itu dari BMKG. Jadi yang mengandung itu wong BMKG yang mengeluarkan itu. Yang ahli falak cuma menghitungnya baik. Oke. Jadi, jamaah ini dimuliakan Allah, Nabi itu melihat langsung hilal. Melihat itu ada 2 macam, ada melihat 3 kalau sekarang nih justru. Melihat dengan mata telanjang itulah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dengan mata biasa nih, Cek. Yeah. Nah, maksud mata telanjang tuh. Yang kedua melihat dengan teleskop atau alat. Itulah yang kita gunakan sekarang. Oke. Nah, yang ketiga menggunakan dengan rekam kamera atau foto.
Jadi teleskop itu dipasang kamera karena sudah modern zaman sekarang kan. Dipasang kamera, kaki diadukan screenshot tangkapan layar. SS juga nih hari ya. Tidak tahu SS juga kalau S yang minuman untuk buko itu rupanya screenshot. Banyak aneh bedanya hari ini ya. Di SS ya. Iya, agak ini kita. Ya agak cak mana? Kita harus memelokinya seharusnya. Iya, tren-tren mereka nih kan. Iya. Jadi ada 3 konsep. Nah, 3 macam ini, melihat dengan 3 macam ini, yang ketiga itu masih ikhtilaf, apa boleh pedak kan, karena zaman Nabi ketik kamera. Kalau alat bantu sudah diputuskan boleh. Nah, dengan mata telanjang apa lagi? Nah, 3 metode ini itu digunakan untuk melihat hilal. Nah, jadi zaman Nabi itu melihat langsung. Zaman kita apa kepacak melihat langsung? Pacak kalau cuacanya bersih dan tempatnya memang tinggi dan memadai. Karena kami kan jelek-jelek main ini ketua lembaga Falakiyah juga di NU, di NU kota kan. Nah, tapi kalau main ini hari karena lah banyak kabut, banyak polusi, zaman Nabi kan tak ngatik motor dengan mobil. Nah, sudah itu pembakaran hutan juga enggak ada kan? Iya. Mana ada di Arab orang bakar hutan? Mana ada? Iya. Padang pasir kalah. Iya. Berdengas debunya ya kalau ditiup angin kan. Nah, jadi Nabi jengok langsung karena memang kondisi alamnya masih bagus. Kalau sekarang kondisi alamnya yang kurang bagus, bisa menggunakan alat atau teleskop. Bahkan sekarang sudah canggih dengan modern dengan tangkapan kamera. Nah, lalu jamaah yang dimuliakan Allah, ngapo antara ormas dan pemerintah kadang ada perbedaan pendapat. Nah, di sini bukan soal bulan yang dijingoknya itu lain. Misal Muhammadiyah nyingok bulannya warna abang, NU nyingok bulan warna hijau, pemerintah nyingok bulan warna kuning, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bukan mak itu. Sudut elongasi sama ketinggian dari ufuk itu nah. Nah, kalau yang dulu sekolah SMA-nya IPA paham pasti itu. Kalau yang IPS tidak tahu dia. Nah, sudut elongasi itu letak posisi letak hilal. Ini IPA dulu seminggu cuma. Seminggu ya? Iya, terus balik IPS. Balik IPS lagi ya? Iya, tidak apa-apa IPA namanya itu kan. Nah, Sudut sama elongasi, ketinggian hilal. Kalau bahasa sekarang derajat, menit dan detiknya posisi itu nah. Oke. Koordinat dia di angkasa tuh Nah, itu yang menjadikan beda. Uji wong NU sekian derajat baru masuk tanggal 1. Karena kalau bisa jadi hilal tuh naik turun. Namanya barang tuh alat kan. Bisa jadi ada getaran lagi karena belum pasti. Uji Muhammadiyah kalau dia nampak berapa pun derajatnya itu sudah masuk. Uji pemerintah ini. Nah, ini menjadi itu ikhtilaf inilah menjadi rahmat. Artinya perbedaan di kalangan kita itu menjadi rahmat. Bukan malah untuk berpecah belah. Nah, itu mungkin jawaban yang kedua tadi Cik Gaya. Kalau seandainya kita nak terpecah belah oleh karena itu ya dah. Iya. Oke, ini Cik Gaya penasaran pengen tanya tentang Nabi Haidir tadi. Di mana katanya bahwa kisah daripada Nabi Haidir ini katanya tersirat di dalam Al-Qur'an. Iya, benar. Kita lanjutkan Cik Gaya. Cuma tersirat. Nah, ngapo dia tuh katanya tersirat? Bukannya itu kan tersiratnya dalam surah Al-Kahfi. Nah, apa di balik penyampaian yang secara misterius ini? Oh iya, jadi kita jawab dulu Ngapo lah Nabi Musa itu disebut Musa disebut di dalam ayat Al-Kahfi itu. Tapi yang sini tidak disebut hamba yang soleh. Nah, para ulama menerjemahkan itu Nabi Khidir kan dari sejarah yang ada. Ngapo itu tersirat? Di sini ada 2 pendapat, ada dua kalangan, 2 kubu Dua kubu. Nah, kubu pertama maksudnya pendapat ulama nih, bukan kubu paslon bukan. Nah, kubu pertama mengatakan bahwasanya pendapat pertama masih menyaksikan apakah Nabi Khidir ini nabi memang atau hanya wali atau wong soleh yang diceritakan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tidak menyebut namanya secara tekstual. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ada kaitan dengan kisah. Nah, karena Nabi Khidir ini nabi yang dimensi spiritualnya itu adalah hakikat bukan syariat. Kalau Nabi Musa dimensi spiritualnya adalah syariat. Nah, kita ceritakan kisahnya ada Nah, sebelum kita ini kaget kisahnya tidak tersebut. Laju Al-Kacau ini. Jadi dalam Al-Qur'an itu jamaah yang dimuliakan Allah diceritakan ada umat Nabi Musa itu bertanya dengan Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, yang paling dekat dengan Tuhan di antara kita nih siapa?" Nabi Musa itu bukan sombong, ini memang nabi nian kan. Beliau tuh ya menjawab apa adanya kan, bukan ada apanya, apa adanya. Nah, jadi cak lagu Haipai apa adanya. Jadi kata Nabi Musa, yo kalau yang soleh di kalangan kita saat ini yo aku itu Nabi Musa kan itu. Ya memang beliau kekasih Allah memang. Bukan sombong bukan itu tuh. Jadi jamaah yang muliakan Allah, kalau misalnya dong nanya ke kita misal
Bukannya soal sombong, memang itulah adanya gitu. Misal kata wong, Pak kamu tuh masuk dalam kriteria wong kayo, yo kalau berasa kriteria omong ke nominasi yang saat ini ada, yo masuk omong ke itu. Bukan sombong. Iya. Cak kami misal tanyong, Bapak ni, aku pernah sering cek gaya, Bapak ni ustad ya dia ngomong, yo kalau jika diminta wong ngisi acara keagamaan, yo insya Allah kita juga dai ngomong balik, bukan sombong bukan. Nah, jadi ditanya sama itu, akhirnya ditegur oleh Allah. Kata Allah, ya Musa, ada wong hamba aku yang soleh juga, yang dia kesolehannya lebih dari kau, hai Musa. Sampai ditegur oleh Allah. Tegur oleh Allah itu. Nah, jika Nabi Musa, nah ini akhlak. Jika Nabi Musa, aku nak belajar ya Allah dengan wong itu, coba temu aku dengan wong itu. Nah, inilah akhlak. Bahwasanya kalau kita dengar cak kami nih sebagai para ustad-ustad nih, Cek. Nah, kalau kita dengar ada ustad yang lebih alim, kita harusnya belajar, bukan malah ayo dah ustad udah kena alim dia ini. Kalau pacak laku, nah itu tidak boleh. Ini akhlak. Nah, kalau wong biasa mungkin tidak merasakan itu, tapi kalau di dunia perustadan ini pasti ada itu. Benih-benih modelnya itu, yo. Nah, ini akhlak itu. Kita belajar dengan yang lebih senior, yang lebih tahu ilmu agama tentang kita. Walaupun itu uangnya lebih muda dari kita. Nah, jadi Nabi Musa pengen belajar. Jika Tuhan Allah, ya Musa, kau kalau kaget ketemu dua lautan bertemu si kok itu, dan ada kejadian aneh, disitulah hambaku itu berada. Jadi Nabi Musa bertemu di dua lautan, ada yang ngomong itu laut merah, Cek. Selat di laut merah. Pas di selat itu Nabi Musa mencari-cari. Ada kata yang aneh itu Nabi Musa di sini nih. Nah, Nabi Musa bawa bekal makan. Bukan bulan puasa, itu bulan biasa. Bawa bekal Nabi Musa itu, tapi bukan nasi bekal itu, mungkin makanan apa zaman itu kan. Lauknya cek gaya iwa. Iwa yang sudah dimasak dimasak. Bukan digoreng tapi tidak tahu apa dia panggang, beri apa kan, beri bakar. Jadi ya Nabi Musa dulu lapar udah perut. Makan. Sambil nunggu mak dalu gatik yang membayangkan uang di sini, tengah laut, pinggir laut dua selat ini. Dibuka oleh Nabi Musa, makan Nabi Musa. Sebelah habis iwa tuh. Nah, pas nak nutup iwa, pas nak nutup wadah ibatan dari bekal tadi, bukan tupperware tapi. Nah, iwa yang tinggal sebelah lah dimasak, meloncat ke banyu, hidup. Bersau Nabi Musa. Ingat omongan Allah tadi, ada kejadian aneh. Nabi Musa dekat sinilah wong ini nih. Ditemukannya lah wong. Ada yang ngomong waktu Nabi Musa terjengok tuh memang hijau galau pakaiannya. Ada yang ngomong waktu itu di sekitar itu gersang, tapi rumput yang di dekat beliau duduk tuh hijau. Nah, jadi ternyata yang dimaksud ada kaitan dengan yang cerita kita di awal. Yang dimaksud Khidir hijau tadi ini bahwasanya adalah apa namanya? Kalau beliau ada sesuatu itu hidup, ada kehidupan. Ikan yang mati memang masih hidup. Nah, iwa itu, Cek, sampai sekarang masih ada, masih hidup. Masih berkembang biak. Iwa Nabi Musa tadi. Iwa yang sudah dimakan sepagu tadi. Iya. Kan melompat ke banyu. Nah, hidup berkembang biak beranak bercucung. Sampailah hari ini masih ada. Makanya kan ada menyebut ikan sebelah. Ada memang iwa sebelah. Berenangnya main-main dia. Tidak ada main-main. Karena pada simbang. Ada simbang sebelah. Masih ada hidup sampai sekarang. Tapi aku belum pernah jengok kali Palembang ya. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Jika tuh Nabi Musa, wahai hamba Allah, ngomong dengan Nabi Khidir tadi, di surah Al-Kahfi dijelaskan itu. Aku pengen belajar dengan engkau, kata Allah kau lebih soleh. Ya Musa, jika tuh Nabi Khidir, kau tak bakal sanggup, kan kau bakal banyak tanya. Wah, bakal kepo, jika tuh Nabi Khidir. Tidak itu Nabi Musa. Aku nurut kau, apa kata kau aku turuti. Oke, cerita Nabi Khidir. Singkat cerita, kau melok aku, kita melakukan perjalanan, kau kunjuk ilmu pelajaran baru. Tapi kau jangan curidian, jangan kepo. Kalau kau kepo, kau tinggal ke itu Nabi Khidir. Aku tak banyak ini, banyak cengcong. Nah, oke, Nabi Musa, deal. Lajulah berjalan. Nyeberang laut mereka berdua, naiklah kapal perahu budak kecil tadi sudah sampai perahu tadi mereka nyeberang tadi oleh Nabi Khidir tebok kayaknya perahu budak kecil tadi. Bocor lah di sini. Dak baca lagi nyeberang. Perahu itu taksi lah, Cek. Dia kan untuk ngangkut penumpang dari seberang situ seberang sini. Jika Nabi Musa lang kejahat kau nih. Perahu budak itulah mata pencariannya, kau tebok kau dia dak baca nyari duit. Mamano. Nah, kan itu Nabi Khidir kau galak nyenyes tadi. Ada omong ke yang nyenyes. Ada omong nyenyes. Oh iya, maaf itu Nabi Musa. Maaf, hilap. Nah, lanjut lagi bertemu dengan budak kecil di tengah jalan lagi main. Datang Nabi Khidir tekeknya budak itu sampai tergapuna aja yang belembang budak itu. Nah, jika Nabi Musa tambah parah kalau tadi kau mocor ke perahu ini kau bunuh budak. Nah, itu Nabi Khidir 2 kali kau itu sudah. Masih galak ngomen nih itu Nabi Khidir. Jadi yang ketiga itu Nabi Khidir, kalau kau masih bertanya yang ketiga ini kau tinggal ke?
Iya maaf itu Nabi Musa. Aku salah. Tapi Nabi Musa ini setelah itu ada janggal di hatinya, mengganjal. Pas mereka bertemu di suatu kampung, mereka berdua lapar lah jauh jalan. Minta makan, minta minum dengan orang kampung itu, boro-boro denjuk makan, denjuk minum, denjuk ngatoi pula orang kampung itu. Wong ndak dikenal airnya mereka, bukannya boleh makan, boleh minum, boleh katuan wong di kampung itu. Pas lewat di kampung itu ada tanah kosong. Oleh Nabi Khidir dijingoknya ada bekas gubuk reot buruk larubu. Dibangunnya oleh Nabi Khidir bagus-bagus. Payonya kita dibangun ini. Jika Nabi Musa payo Nabi Khidir ngambil borongan jangan di sini yo. Uang ini nginjuk kita makan tidak lah ngatoi pulo. Kau nak ngambil borongan di sini. Borong nak ngupah, kita juga tak tahu rumah siapa ni. Uji Nabi Khidir jangan banyak cerita, pokoknya gawe ke baik. Lah sudah digawe ke. Nah, jika Nabi Khidir saatnya kita berpisah ya Musa. Jadi jika Nabi Khidir saatnya aku tunjuk tahu kau segala sesuatu yang ku gawe ke di jalan tadi. Perahu yang ku bocor aku tebok ke tadi adalah milik budak yang duapa yang saro, itulah mata pencarian dia. Seberang sana tadi ada bajak laut yang ngembek perahu-perahu bagus. Kalau perahu ni ku bocor aku tebok ke, bajak laut itu tak ada ngembek budak ni masih ada mata pencarian, pacak ditampalnya perahu tadi ni. Nah, kalau masih bagus dembeknya budak hilang mata pencarian. Yang kedua budak kecil yang ku tekek dia sampai punah tadi dia ngomong, budak itu tuh bakal mengkafirkan kedua orang tuanya. Budak itu bakal nakal dan durhaka bahkan membunuh kedua orang tuanya. Maka budak ini lemak aku bunuh sekarang. Kaki orang tuanya ada anak yang baik lagi bisa gantikan budak ini jadi anak yang lebih soleh lagi. Maka aku bunuh. Nah yang ketiga cerita Nabi Musa, cerita Nabi Khidir, rumah yang kurubuh ke tadi ini milik dua beradik anak yatim piatu yang dia begawi jauh merantau ke kota. Mak bapaknya di dusun ini lah lama meninggal kalau. Nah di bawah rumah yang rubuh tadi ada harta peninggalan warisan untuk budak dua beradik tadi. Budak dua beradik tadi kalau mudik kalau nak lebaran ini Nabi Khidir kira itulah budak dua beradik tadi kalau dia mudik ke kampung ini nyingok rumah mak bapaknya masih ada, dia masih ingat bahwasanya ini tempat orang tuanya dulu, di bawahnya ada harta peninggalan. Kalau rumah tadi rato dia lupa malah jadi hutan, di mana rumah mak bapakku dulu. Lupa di mana nak ngembek hartanya tadi. Nah maka itu kata Nabi Khidir mengenai apa namanya itu tiga kejadian tadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat ada dua dimensi spiritual yang berbeda. Nabi Musa alaihissalam Allah tunjuk dimensi spiritualnya, dimensi syariat. Nah, sedangkan dimensi spiritualnya Nabi Khidir alaihissalam adalah dimensi hakikat. Nah, Nabi Khidir alaihissalam Allah tunjuk mukjizat, kelebihan ialah dia pacak nyingok kejadian yang akan datang. Inilah ilmu namanya ladunni. Nah, ilmu laduni ini ilmu yang Allah tunjuk dengan hamba-hambanya yang soleh, baik para nabi dan rasul maupun para wali-walinya, yang dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang, bisa paham tentang hikmah yang akan datang, dan juga ilmu ini didapat bukan dengan pengajaran, tapi dapat langsung dari Allah SWT. Macam dapat ilham itu petunjuk. Nah itu ilmu laduni. Nah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran besar yang dapat kita tarik, kesimpulan dari kisah Nabi Khidir pada petang hari ini adalah bahwasanya ketika kita menemukan sesuatu yang janggal menurut kita, maka kita sebagai wong lain harus berhusnuzon, bersikati, berprasangka baik. Tapi kalau untuk kita yang ngawi kenyo, maka kita harus sesuai benar-benar dengan syariat yang ada. Jangan kita galak nguna-nguna apalagi agak igi. Nah, itu pelajaran besarnya. Baik, mungkin itu sedikit materi pada petang hari ini tentang kisah Nabi Khidir yang kami sampaikan. Semoga jadi ibro, jadi pelajaran, pacak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar dan penanya yang sudah berkenan gabung di petang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih tentunya untuk Ustadz Ahmad Setiawan nih atau Cik Wan yang sudah hadir di studio dan sudah tentunya memberikan pencerahan bagi kita dengan kisah-kisah yang ataupun juga mungkin pembelajaran-pembelajaran yang sudah disampaikan sampai dengan hari ke-27 di bulan Ramadan ini. Semoga baik dari kisah Nabi Khidir kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil tentunya hakikat ataupun juga pembelajaran yang luar biasa, menjadikan kita tentunya hamba-hamba Allah yang semakin taat dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai
sampai di sini dialog Hikmah Ramadan, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk meloi siaran langsung ya, tentunya dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menanti saat berbuka puasa, pengajian Al-Quran dan juga kumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.